Saya Prima Raturi Ananda dengan NIM 110221308. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Raturi Ananda dengan NIM 110221308 dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Laboratorium Satelit Nano atau e-Satellite Society yang biasa disingkat dengan ISS. Ada pula bagian-bagian yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai apa itu laboratorium nanosatelit. Yang kedua, divisi yang ada di lab nanosatelit. Yang ketiga, hal yang berkaitan dengan nanosatelit. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan itu apa itu laboratorium nanosatelit. Laboratorium Satelit Nano atau e-Satellite Society ISS merupakan laboratorium yang bergerak di bidang satelit, khususnya satelit berukuran nano atau nanosatelit. Nama ISS memiliki arti IT Telkom Satellite Society, namun seiring dengan berdirinya Universitas Telkom, maka e-Satellite Society berarti Indonesian Satellite Society. Awal mula terbentuknya ISS yaitu sekitar tahun 2011. Pada saat itu terdapat suatu konstelasi beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia seperti Universitas Telkom, dulu IT Telkom, UGM, ITB, PENS, ITS, dan beberapa perguruan tinggi lainnya yang diberi nama Indonesian Nano Satellite Platform Initiative for Research and Education atau INSPIRE. INSPIRE bertujuan untuk mengembangkan suatu nanosatelit karya mahasiswa Indonesia yang diberi nama Indonesian Inter-University Satellite atau INUSAT. Selain itu, ISS merupakan laboratorium yang memiliki multidisiplin ilmu. Hal ini dikarenakan di dalam teknologi nanosatelit terdapat berbagai macam bidang keilmuan seperti diantaranya ialah bidang keilmuan telekomunikasi, elektro, informatika, fisika, dan bidang keilmuan lainnya yang relevan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang divisi yang ada di lab nanosatelit, yaitu yang pertama ada On-Board Data Handling atau OBDH, yang kedua ada Radio Frekuensi atau RF, yang ketiga ada Electrical Power System atau EPS, yang keempat ada Attitude Determine and Control System atau ADCS. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang divisi On-Board Data Handling atau OBDH. OBDH sendiri merupakan divisi yang memiliki tugas pengembangan pada bagian sistem serta pilot dari sebuah nanosatelit. Bidang keilmuan yang dominan digunakan pada divisi OBDH adalah bidang keilmuan informatika seperti coding, microcontroller, graphical user interface atau GUI, dan lain sebagainya. Sedangkan software yang banyak digunakan pada OBDH adalah Arduino, IDE, MATLAB, dan Visual Studio. Baiklah, untuk divisi yang kedua yaitu radio frekuensi atau RF. RF merupakan divisi yang memiliki tugas riset dan pengembangan pada sistem komunikasi yang dibangun atau nanosatelit dengan stasiun bumi dan sebaliknya. Bidang keilmuan yang banyak digunakan pada divisi RF adalah bidang keilmuan telekomunikasi seperti antena, filter, amplifier, dan perangkat telekomunikasi lainnya. Sedangkan software yang banyak digunakan pada divisi ini adalah CST Studio, Advanced Design System, HFSS, Ansoff, dan GNU Radio. Selanjutnya ada divisi yang ketiga yaitu Electrical Power System atau EPS. EPS merupakan divisi yang memiliki tugas pengembangan pada bagian sistem catu daya dari nanosatelit. Bidang keilmuan yang dominan digunakan pada divisi EPS adalah bidang keilmuan elektronika seperti rangkaian listrik, regulator, solar panel, baterai, dan semacamnya. Sedangkan software yang banyak digunakan pada divisi ini adalah PS Spice, LT Spice, Multisim, Proteus dengan Suite and Altium.
Dan yang terakhir ada divisi Attitude Determine and Control System atau ADCS. ADCS merupakan divisi yang memiliki tugas pengembangan pada bagian struktur, sikap dan kontrol pada suatu nanosatelit. Ilmu yang dominan digunakan pada divisi ADCS adalah ilmu yang meliputi elektro dan fisika. Sedangkan software yang banyak digunakan pada divisi ini adalah CST Studio dan SolidWorks, Proteus, Design Suite, dan CorelDRAW. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan nanosatelit. Nanosatelit adalah satelit yang berukuran mini. Biasanya nanosatelit berukuran sekitar 10 x 10 x 10 cm dengan berat kurang dari 10 kg. Teknologi dari nanosatelit memiliki peranan yang tak kalah penting dengan satelit besar lainnya. Nanosatelit dapat menjadi alternatif satelit yang banyak digunakan mengingat ukurannya yang kecil sehingga lebih efisien karena komponen satelit yang dibuat kecil dan lebih ringan dari satelit pada umumnya. Di Indonesia sendiri mempunyai satelit yang berukuran kecil, yang berfungsi untuk melacak posisi kendaraan, pejalan kaki, kapal nelayan, dan titik panas saat terjadinya kebakaran hutan. Satelit tersebut bernama Surya Satelit 1 atau SS1. Nanosatelit memiliki banyak fungsi, salah satunya yaitu dapat memonitoring transportasi umum di jalan, misalnya letak posisi kendaraan ada di mana. Selain itu, nanosatelit juga bisa mengetahui posisi pesawat karena menggunakan sinyal Automatic Dependent Surveillance Broadcast atau ADSB. Sinyal tersebut ditangkap oleh nanosatelit untuk mengetahui betul letak pesawat. Selain itu juga, nanosatelit memiliki kegunaan lain, yaitu bisa dipasang sensor untuk menangkap atau mengirim sinyal Wi-Fi. Sensor yang terdapat pada nanosatelit bisa diinovasikan dan diganti dengan kamera sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kemacetan di daratan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.